Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kisisyabani dari kelas 12 MIPA 5. Ini adalah video yang berisi penjelasan dan praktikum sederhana tentang sel elektrolisis. Sebelumnya kita cari tahu dulu yuk apa yang dimaksud dengan sel elektrolisis. Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Selanjutnya, kita lihat yuk diagram sel elektrolisis. Sel elektrolisis terdiri dari dua elektroda, yaitu katoda atau kutub negatif tempat terjadinya reaksi reduksi, dan juga anoda atau kutub positif tempat terjadinya reaksi oksidasi. Selain elektroda, juga terdapat larutan elektrolit seperti K2SO4, NaCl, CuSO4, ZnCl2, NaNO3, dan lain sebagainya. Dan juga terdapat baterai sebagai sumber listrik. Reaksi yang berjalan pada sel elektrolisis tidak terjadi secara spontan. Sekarang mari kita lihat proses terjadinya reaksi elektrolisis. Pertama, katoda dihubungkan dengan kutub negatif dan anoda dihubungkan dengan kutub positif. Kemudian sumber arus listrik memompa elektron ke katoda dan ditangkap oleh kation, sehingga pada permukaan katoda terjadi reduksi kation. Pada saat yang sama, anion melepaskan elektron sehingga terjadi reaksi oksidasi di anoda. Elektron tersebut lalu menuju sumber arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi elektrolisis berlangsung kompleks. Reaksi tersebut dapat berlangsung pada kation, anion, air, atau elektrodanya. Apabila katoda merupakan logam aktif berfase larutan, maka air yang akan tereduksi. Selain dari logam aktif berfase larutan, maka kation yang akan tereduksi. Anoda terbagi menjadi dua, yaitu inert dan tidak inert. Pada anoda inert, yaitu platina, karbon, dan emas yang bereaksi adalah anion. Apabila anion merupakan sisa asam oksi, maka air teroksidasi. Apabila anion merupakan sisa asam lain, maka anion teroksidasi. Lain halnya pada anoda tidak inert, anoda tersebut ikut bereaksi. Agar lebih paham, simak praktikum berikut ini. Pertama, kita akan melakukan elektrolisis air dengan elektroda karbon dan arus listrik sebesar 10 ampere. Lalu kita reaksikan selama 1 menit, kemudian kita tunggu hasilnya. Pada katoda terjadi reaksi 4H2O ditambah 4 elektron menjadi 2H2 ditambah 4OH- dan menghasilkan gas hidrogen sebesar 0,08 liter. Pada anoda terjadi reaksi 2H2O menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron dan menghasilkan gas oksigen sebesar 0,04 liter. Maka reaksi pada kedua elektroda adalah 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2. Percobaan kedua, kita akan melakukan elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon dan arus listrik sebesar 10 ampere. Lalu kita reaksikan selama 1 menit, kemudian kita tunggu hasilnya. Karena natrium merupakan logam aktif berfase larutan, maka pada katoda terjadi reduksi air dan menghasilkan gas H2 sebesar 0,08 liter. Pada anoda terjadi reaksi 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron karena menggunakan elektroda inert dan anion Cl- merupakan sisa asam lain. Reaksi ini menghasilkan gas klorin sebesar 0,08 liter. Percobaan ketiga, kita akan melakukan elektrolisis larutan cuprisulfat dengan elektroda platina dan arus listrik sebesar 10 ampere. Lalu kita reaksikan selama 1 menit, kemudian kita tunggu hasilnya. Karena tembaga bukan merupakan logam aktif, maka pada katoda terjadi reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu dan menghasilkan tembaga sebesar 0,21 gram. Pada anoda terjadi oksidasi air karena menggunakan elektroda inert dan anion Cl merupakan sisa asam oksi. Reaksi ini menghasilkan gas oksigen sebesar 0,12 gram. Jadi, kesimpulannya adalah jenis elektroda menentukan jenis reaksi yang terjadi pada proses elektrolisis, lamanya waktu reaksi berpengaruh pada banyak hasil reaksi, dan kuat arus listrik berpengaruh pada laju reaksi. Di kehidupan sehari-hari, proses elektrolisis berperan dalam pertama, penyepuhan logam yang bertujuan untuk melapisi logam dengan logam lain agar tidak mudah berkarat. Kedua, produksi aluminium dengan elektrolisis biji aluminium. Yang ketiga, produksi natrium dengan elektrolisis lelehan NaCl yang disebut juga dengan proses Down. Dan yang keempat adalah pengkaratan logam akibat reaksi logam dengan oksigen dan air.
Gimana? Udah ngerti kan tentang sel elektrolisis? Kalau gitu, sampai di sini dulu ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.